Halo sahabat-sahabat yang debat, bertemu lagi di sini channel ini channel saya Pendi Tita Prajoto Pelasangan, manggil gua apa? Kesel bener gue sama orang yang satu ini. Red flag. Ih, parah sih. Santai. Nah. Menurut lu orang ter-red flag tuh itu apa? Ciri-ciri orang red flag. Iya. Satu, kalau makan rendang suka ke sendok lengkuas. Itu orang sial, bukan orang red flag. Kalau menurut gua, Notulen. orang red flag itu orang yang merah dan putih, merah bendera gitu. Oke. Dia red flag. Oke. Kalau menurut aku red flag itu adalah orang yang udah dibantuin kata terima kasih. Aku sudah tak marah. Udah dibahas-bahas lagi ya. Jangan dibahas-bahas Karena aku lagi. Sudah tak marah. Tapi ngomong soal red flag, memang sekarang pembahasan kita ini memang masih ada berhubungannya sama red flag. Iya. Tapi sebelum itu, saya mau ngucapin selamat datang kembali di konten yang kalian tunggu-tunggu, yaitu adalah Gabater Gerald Alpi mencari thread Twitter. Argumenteti. Alpi Gerald mencari thread Twitter. Perasaan kayak gitu, lu mau kemana? Gua ketinggalan di Apa? Ya, pada kali ini di segmen Gebeter atau Argumenteti, dia nge-search apa sih? Masa sini dia? Ih, parah banget. Parah banget, lu ngapain kok? Ini ciri-ciri orang yang akan kita bahas ini kayak begini ya. Iya. Awal mulanya tuh kayak begini tau. Iya, rada-rada mesum ya. Gejala awal ya. Tapi kita ini mau bahas apa, Pi? Ada apa rame-rame di Twitter? Ada rame-rame apa di Twitter? Kalau terakhir yang gue tahu ada yang tukang filter ketahuan ke spill itu loh. Iya, jadi ini intermezzo. Iya. Teh intermezzo. Jadi ada tukang filter yang dia rajin-rajin bikin filter gitu lah, filternya jadi pakai banyak orang. Ke-spill Ternyata videonya. ke-spill videonya, gue nggak tahu gimana ceritanya dan sama siapa dan siapa yang ngepost. Ke-spill videonya bahwa dia sedang Bercumbu. bercumbu dengan bukan lawan jenis ya. Iya. Bermain Star Wars. Bermain Star Wars, bermain berkokop pria. Berkokop tanam. Berkokop tanam, betul. Berkokop tanam dan bergrepa-grepa. Oh. Iya. Ya sebenarnya Dengan temannya. ya sebenarnya kalau gue nggak ada masalah ya sama orang yang mau gimana, mau orientasi seksualnya orang apa. Cuman yang gue bingung adalah kenapa harus direkam-rekam gitu? Iya. Kan kasihan kalau kesebar gitu. Iya. Kenapa sih nggak bisa menikmati momen in silence aja gitu ya kan? Iya. Kenapa harus di-record? Mungkin buat kenang-kenangan ya? Atau bisa jadi si mantan pasangannya itu yang menyebar. Atau misalnya HP-nya hilang. Oh, terus- revenge porn namanya tuh. Iya. Revenge porn itu adalah ketika kita udah putus sama pasangan kita tuh ngancem buat nyebarin video, Atau foto foto-foto. yang Itu berbau seksual gitu ya. pada saat masih berhubungan. Nah, itu namanya revenge porn gitu. Makanya hati-hati deh. Kayak lu. gak usah direkam-rekam makanya. Kayak ntar kalau pada udah putus, Bisa jadi. Syukur-syukur kalau jadiannya sampai apa? Sampai nikah. Sampai nikah, ya kan? Kalau putus Kalau tengah gua- jalan, Kalau gue tengah jalan kan repot gitu. Ntar lu deg-degan aja gitu. Kayak, ih anjir video gue masih ada sama dia gitu. Iya. Gak tenang hidup lu. Mending- apalagi kalau putusnya nggak baik-baik kan. Ya makanya mending udah nikmatin aja gitu kalau ada momen. Jadi ada seorang cosplayer yang nge-spill bahwa dia mendapat perlakuan yang Tidak enak. tidak enak dari seseorang yang sepertinya memang wibu juga ya. Tapi gue lihat dia di TikTok followersnya lumayan loh. Dan si tersangka ini, kita ngomongin tersangka. Tersangka. Si tersangka ini pernah diundang sama Muslim juga, ternyata Muslim. Iya benar. Makanya gue tuh kayak pas lihat tuh kayak Kayak nggak asing ya? Kayak nggak asing. Ternyata iya ada di Entertainment Universe gitu. Iya. Menurut temen lu kan? Iya, konten-kontennya sering mengundang orang-orang unik kan, orang-orang unik gitu. Greatest Showman, sirkus kan dia Iya, konsep di- channelnya sirkus. Dia selalu mengundang orang-orang yang spesial istilahnya Iya. kayak gitu. Yang Terus dia melakukan apa? dia melakukan kelakuan yang ini udah jatuhnya kriminal sih. Jadi gue bacain aja. Gue nanggepin ya. Jadi stalker cosplay yang masuk ranah kriminal. Jadi ada nama akun IG kayaknya ini. Nah ini dinamain bla 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 kriminal. Nah bla bla blanya itu nama si tersangka ini. Awalnya dikasih keringanan hanya sindir story saja biar sadar dan tidak mengulangi, tapi malah makin menjadi-jadi. Konteksnya orang ini si tersangka ini si Diki ini suka sama aku,
Nah, akunya ini adalah si cewek. yang jadi korban. Tapi lama-lama lebih ke obsesi sih, karena udah kayak stalker. Bahkan adik laki-laki aku yang masih di bawah umur, yang berumur 14 tahun, dia dicuci otaknya buat mewajarkan hal-hal yang tidak senonoh seperti sama dokter terawan cuci otak, metode cuci otak buat stroke. Makasih, jadi buat yang mau Stroke, cuci gejala otak, stroke, buat dicuci sama otak, dokter terawan. Dokter terawan. Kontaknya nanti ada di sini ya guys. Dokter terawan ya. Dia diwajarkan sama si tersangka ini untuk si adeknya si cewek ini diwajarkan hal-hal yang tidak senonoh seperti kakak cewek megang anu adek cowok itu wajar. Anu tuh apa? Titik. Dengan tegas. Dengan tegas ya, Dengan sedikit tegas. bicara sekali bicara. Orang ini beberapa kali menyuruh adikku fotoin aku pakai handuk, bahkan bugil. Wow. Diam-diam. Akhirnya isi chat udah ketahuan tapi malah bisa-bisanya nyuruh lagi. Fix pola pikirnya kena. Adikku bisa dekat sama orang ini dulu sempat aku kenalkan buat jadi teman mabar aja. Karena dia sama-sama gamer. Pantesan lama-lama adikku sering kali fotoin tiba-tiba. Kerasa lah kalau lama-lama. Kayak kita di paparazzi. Iyalah lama-lama makin Betul lah. obvious banget gak sih kalau Kayak nggak usah lama-lama. difotoin, kita diliatin orang dalam ruangan aja kita berasa. Iya, Kan? apalagi kayak tiba-tiba misalnya lu lagi bugil gitu. Gue kayak gini. Bugil. Ular kuning dong. Gitu. Lu keganggu gak? Enggak. Malah demen kalau dia banget anjing. Emang beda ya kalau orangnya fetisnya begitu memang beda sih. Lu pernah nggak di dalam ruangan, lu lagi diem-diem tapi lu merasa ada yang ngeliatin. Betul. Pas lu toleh gitu beneran ada yang ngeliatin. Iya. Itulah kenapa kalau malam kita sering kebangun tengah malam. Lanjut. Ya, adikku bisa dekat sama orang Karena Biar- otak kita, jangan ngomongin yang horor-horor. otak kita itu kayak menerima ini sinyal kalau kita lagi ada yang ngeliatin. Itu fun fact. Ya, makasih infonya itu fun ya. fact. Itu psikologi. Iya, Ger. Udah. Iya tahu. Nah, kembali ke ceritanya, pas kuliah chatnya ternyata lebih parah dari itu. Adikku moralnya memang rada-rada. Dengan kehadiran orang ini yang makin parah, efeknya bisa jangka panjang sampai dewasa. Takutnya merosak. Ya mungkin adiknya polos kayaknya sih yang gue lihat si adiknya. Heeh. Adanya mungkin kayak masih kecil kali. Tapi adanya kayak umur SMP ya? 14 tahun. 14 tahun itu umur berapa? Iya SMP ya. Biasanya SMP mah masih kecil, tapi udah bejem gitu, tipis-tipis. Ya nggak usah dideskripsikan. Lu mulai berbulu umur berapa? Ini sampai orang ini banyak yang ngetek tretan muslim, Ger. Gue sampai di SMA tau. Goblok! Ini dulu! Gue saking pengennya punya bulu, gue oles-olesin pakai minyak Firdaus. Goblok. Gak muncul-muncul bulunya, ternyata munculnya pas SMA. Dia udah klarifikasi, banyak yang ngetek dan DM saya soal kasus ini, kata Muslim. Tadi korban sudah saya DM dan untuk pelaku sudah saya desak untuk segera bertanggung jawab. Selebihnya di luar tanggung jawab dan ranah saya, seperti itu. Betul lah, karena kan kayak maksudnya kita berteman baik, terus gue melakukan kesalahan. Ya lu nggak bertanggung jawab lah, kenapa harus lu yang tanggung jawab? atas Makanya, kesalahan gue gitu. iya, mentang-mentang. Orang-orang juga ini pada gila-gila semuanya. Kenapa harus muslim yang tanggung jawab? Misalnya ada orang yang diundang di konten orang terkenal gitu. Terus si orang yang diundang itu bermasalah. Terus si orang terkenal ini yang pernah ngundang dia malah di tag-tagin, oh gimana nih gimana? Lah bukan urusan dia. Beliau. Urusan dia dong. Karena kan yang dendam muslim. Orang-orang anggapnya dia dekat sama muslim kan, karena muslim suka ngumpulin orang-orang unik itu kan, ngontenin orang-orang unik. Padahal kan itu. biasa aja hubungan orang tuh cuma sebatas konten gitu kan. Betul. Iya. Kayak misalnya gue ngonten sama Unity. Emang tiba-tiba gue deket sama Unity gitu kan enggak? Iya kan cuman ini doang kan, Cuma ya konten. collab aja. Iya, collab. Iya. Ini yang refleks sebenarnya isi chatnya nih. Nah ini isi chatnya nih, ini sekarang giliran lu. Oke. Nah ini si chatnya dia sama adenya si cewek. Alpi bangun. Bukan itu chat Vidya goblok. By the way, kita kasih konteks dulu. Orang ini sebenarnya di TikTok lumayan terkenal ya, karena dia tuh suka cosplay. Karena dia ini punya kelainan kulit gitu, ya kan? Dia punya kelainan kulit. Kulitnya itu gampang mengelupas karena dia mengidap sebuah kondisi apa sih namanya gue lupa. Dan sekarang sosial medianya semuanya udah di lock. Akhirnya sekarang dia udah berdamai sama kondisinya dan dia akhirnya bikin konten tentang kondisinya. Nah, jadi dia tuh sering cosplay itu Nightmare on Elm Street, tau nggak? Freddy Krueger. Iya, jadi Freddy Krueger. Iya kan? Kurang lebih seperti itu. Iya, jadi gitu. Jadi makanya dia terkenalnya karena itu. Si cowok ini dia ngechat gini ke adiknya.
Adanya si korban. Kadang si korban. Pokoknya kayak ditantang gitu. Berani nggak lu? Ini kepotong chatnya gini, tiba-tiba udah kayak gini. Si adenya tuh bilang, beranilah siapa takut. Maksudnya itu berani untuk motoin kakaknya. Kakaknya. Oke, gue tunggu kalau lu berani fotoin kakak lu yang sedang bugil. Tapi bener-bener harus diem-diem ya. Maksudnya jangan sampai kelihatan. Oke, si adenya polos banget nanya, apa bugil? Bugil tuh maksudnya pakai handuk atau nggak pakai apa-apa. Astaga. Ya Astaga Allah. sekali. Ini sebuah momen. Momen. Kalau sampai dapat berarti lu hebat. Gue kan lagi OTW nih karir gue. Nanti gue ajak lu main ke film gue kalau misal jadi. Nah, iya dijanjiin main film. Kayak emang dia sutradara. Film apa tuh? Ya film horor. Terus dia nanya, Film horor anjing. kakak lu lagi bugil nggak sekarang? Yang ada kalau lu bikin film horor masuk di ADC lu. Iya, kita roasting lu kalau mau bikin film horor anjing. Dia nanya, kakak lu lagi bugil nggak sekarang? Itu anjing, itu pertanyaan Itu cringe banget sih anjing. cringe Kayak banget anjing. red flag banget anjing. Tapi dia pintar ya memanipulasi pikiran. Dia tahu nih adiknya ini kayaknya nggak bisa dipengaruhi gitu. Dia lagi nge-search apa sih? Hah? Parah banget anjir. Dia lagi- Sumpah. dia lagi nge-search. Netizen harus tahu. Aku nge-search. Google-nya. Nanas bisa bikin aborsi. Ngapain lo kok nge-search beginian? Ngapain kok? Astagfirullah. Terus ada satu momen kayak ngajarin gitu. Malu-malu tapi kakak pernah ketahuan megang titik pas nggak pakai celana. Terus kata si cowok itu hal wajar kok buat laki-laki. Itu namanya masa-masa puber. Masa-masa lu udah mau dewasa. Terus adanya polos banget. Puber pada usia berapa? 17-an. Jadi kayak dia tuh mewajarkan kalau megang-megang itu wajar. Gitu, anjir. Tapi ini orang parah banget anjir. Ini dia cuci otak sih namanya ini. Iya, cuci otak Bukan itu. cuci otak sih. Ini either kayak adiknya terlalu polos atau orang ini yang terlalu manipulatif sih. Menurut gue ya, inilah di sini pentingnya pendidikan seks sejak dini. Sejak gitu. dini, betul, Bukan iya. pendidikan seks itu bukan masalah apa ya? Bukan masalah kayak gitu. Enggak dong. Ayo, memakai pengaman. Enggak. Ke pendidikan seks itu kayak kalau barang kamu dipegang orang lain itu nggak wajar, Itu kayak nggak gitu boleh. lah. Kakakmu sekalipun gitu. Maksudnya kayak adikku diajarin kayak gitu sama mamaku. Kayak pokoknya bagian yang ini privasi kamu, bagian yang ini privasi kamu. Nggak boleh ada orang yang sentuh selain itu. Itu kan namanya pendidikan seks juga. Makanya Betul. pentingnya pendidikan seks sejak dini gitu. Kalau di Indonesia kan tabu gitu pendidikan seks, iya kan? Ini ada lagi. Onan pernah kan si adanya bilang onan. Iya, onan. Nani? Oh, karena wibu makanya Nani. Si cosplayer tuh bilang kalau bahasa sekarang namanya cowok. Cowok apalagi tuh? Oh, maksudnya kayak megang titik lu sendiri. Oh, terus adanya bilang, "Oh, kalau itu pernah." Kan cowok mau dipegang ya? Iya. Kan dikocok. Iya. Astagfirullahaladzim. Kayaknya udah ketahuan gitu, marah. Kan memang si kakaknya bilang tadi udah ketahuan tapi tetap. Iya, udah ketahuan. Malah dia ini merayu dengan beliin ramen buat adiknya. Oh iya, Besok aku coba transfer uang deh buat dia. Kamu beliin ramen. buat kakaknya. Iya. Nanti pakai duitku dulu. Aku lagi kerja. Disogok pakai ramen. Cowok nggak modal. Gila sih ini orang terus ditransfer beneran. Ditransfer kan. Transfer beneran. Ada bukti transfernya tuh, ntar ini dikasih tau sama HS. Udah dimarahin dia masih bilang, gue capek loh handle dia. Udah tahu kakakmu begitu. Gue udah kasih dia waktu buat sendiri, kagak chat dia. Lu malah nanyain gue terus. Tiba-tiba dia bawanya, ya udah lu boleh fotoin Aci. Mau lagi pakai handuk, rebahan atau lagi makan terus kasih ke gue. Asal jangan sampai ketahuan diem-diem. Stalker ini udah sayang ini mah. Terus dikirimi foto. Buset, dapet nih kata adenya. Kenapa fotonya begitu? Itu mah pakai baju. Wah, Gila sih ini orang. gila. Ya, tadi kan kita udah berbicara tentang kondisi penyakit dia ya. Iya. Oke. Terus dia bilang gini, aku udah jomblo lama loh demi nerima. Aku tolak semua cewek. Aku bukannya so ganteng,
tapi aku banyak yang mau. Tapi cewek yang ngejar aku banyak. Cuman aku fokusin ke kakak kamu. Kalau gue jadi adenya gue ini. Siapa? Kita bukannya mau mengdrag orang yang punya disabilitas, tapi maksudnya kayak kalau orang ini pantas untuk diginiin karena kurang ajar gitu. Karena dia kurang ajar. Gue yakin sama orang itu ada ininya sih, ada pasarnya lah. Let's say kayak ya udah kayak kita banyak lah melihat pasangan-pasangan yang juga difabel, punya suami, punya istri. Tapi yang ini kurang ajar gitu. Khusus yang satu ini dia kurang ajar. Kayak dia dengan dia bilang kayak gitu juga itu kayak cara udah ngomongnya itu yang gue gak suka sih, cara ngomongnya. Ya, maksudnya kayak cara dia mencuci otak anak-anak gitu loh. Itu dia ngomongnya sama anak 14 tahun loh. Apa ya tanggapan gue untuk kasus ini? Gue speechless sih. Kita penting banget buat ngajarin adik kita kayak sex education sedini mungkin gitu. Biar dia bisa paham. Lebih baik dia paham dari orang rumah daripada dia taunya dari orang luar gitu. Terus yang kedua adalah buat cowok ini, kau semoga sembuh. Semoga sembuh deh. Semoga sembuh sih kata gue kayak. Tapi walaupun susah sih kayaknya untuk sembuh kalau kayak gitu. Iya. Itu udah mendarah daging itu. Cuman kita harus tahu kenapa dia bisa seperti ini si orang ini. Ada sebuah teori. Ini teori yang masuk ke dalam kasus ini menurut lu apa? Kita harus menghitung kadar hormon halusinogennya dia. Halusinogennya si tersangka ini. Gimana caranya tuh? Mengukur kadar hormon halusinogen itu ada rumusnya. Hormon halusinogen itu adalah hormon yang mengatur perilaku kucing terhadap lingkungan sekitarnya termasuk manusia. Oh iya. Ketika kita menghirup udara yang sama-sama kucing, kita tuh bisa juga berperilaku seperti kucing. Oh iya. Iya. Pertama kita data dulu berapa jumlah kucing di suatu daerah. Bentar gua gambar dulu kucing. Ini adalah cat and dog, ya. Kucing itu A. Kucing itu A. Komplek perumahan itu kita gambarkan dengan B. B. Jadi, jumlah kucing itu rumusnya A dikali B kuadrat di akar 3. Akar 3. Ini hasilnya itu adalah 41 ekor. Dari mana? Ketika kita menghirup asap karbohidrat yang sama dengan 41 ekor kucing, itu di otak manusia itu akan menimbulkan hormon namanya itu hormon entogen. Tadi halusinogen, perasaan? Hormon entogen ini yang berfungsi memicu hormon halusinogen. Oh. Nah, itu dia. Disitulah awal mulanya. Aduh, udah penuh ini. Aku tumpuk aja ya. Iya. Rumus menghitung rumus. Ditumpuk. Rumus menghitung. Orang mah kalau jadi guru dihapus dulu gitu. Ditumpuk ini loh. Dihapus dulu kali ya. Ini penting buat kita ketahui biar kayak kita bisa memprevent diri. Memprevent itu apa? Mencegah kalau misalnya ada orang yang mulai kayak gini, kita hitung kayak si kadar halusinogennya dia berapa gitu. Oke. Biar kita tuh bisa berhati-hati ya terhadap orang-orang yang seperti si cosplayer ini. Oh, jadi harus dihitung dulu halusinogen untuk biar kita bisa tahu, oh ini kadar halusinogen orang ini tuh tinggi. Berarti jangan dideketin. Oh iya. Gitu caranya ya. Okay. Ini penting, edukasi. Menghitung rumus halusinogen. Rumusnya itu mata uang perhatikan. Urusannya apa? Mata uang. Apa mata uang? Ditambah suhu tubuh. Hah? Mata uang ditambah suhu tubuh. Hormon sama suhu tubuh masih oke. Sama mata uang ini nggak ada urusannya. Mata uang tambah suhu tubuh dibagi jumlah ekor kucing. Jumlah ekor kucing. Ke kucing lagi ya. Kucing. Oke. Ini hasil dari ini itu kita sebut dengan bilangan asap. Asap. Nanti hasil dari bilangan asap ini, bilangan asap kita kalikan dengan jumlah ketua RT. Hasil dari ini tuh yang kita sebut dengan kadar halusinogen. Oh, jadi berapa tuh? Mata uang Indonesia berapa mata uangnya? Bukan mata uangnya berapa, mata uangnya apa? 7.000 rupiah. Mata uang 7.000. Itu apa? Ya kalau 7.000 tuh bukan mata uang, itu jumlahnya. 7.000. Suhu tubuh manusia rata-rata di 36
sampai 37. 7.000 tambah 36 sampai 37, oke? Jumlah ekor kucing kita masukkan ini 41. 7.000 tambah 36 sampai 37 berapa? 7.03637. Ketua RT sekarang rata-rata ketua RT itu di 3 sampai 4. Kita ambil yang nilai terkecil 3 ya. Ketua RT mana aja nggak tahu di RT mana. Kita kalikan 21.989.2. Nah, ini tuh sudah di atas normal. Kadar halusinogen yang kurang itu berada di angka 1 sampai 10. Jauh banget ya? Jauh banget ya? Kalau yang normal, Iya. normal itu -1 sampai -10. Enggak, kalau yang normal kan harusnya di atas 10 tuh. Kenapa di bawah 10 lagi kalau normal? Tidak normal. Itu kan kalau tidak normal, kalau kurang. Kalau ini makin kurang. Sabar. Kalau yang berlebihan itu di atas 1 miliar. Kalau di sini kan berarti tergolong dia 21 miliar. Dia sudah di ambang batas tidak normal. Nah, ini sebuah kesimpulan. Jadi sudah mengerti ya. Sudah mengerti harusnya ya teorinya ya, teori halusinogen. Berarti kalau kita ketemu orang yang kira-kira mencurigakan, gila nih orang kayaknya. Kadar halusinogennya di atas 21 miliar. Iya, itu rumus tadi tolong diingat ya, tolong diingat. Nanti tolong dijabarin ya biar orang bisa screenshot gitu. Udah ya? Overall kayak gitu sih. Udah nggak jelas anjir lu. Kontol. Kenapa emosi ya? Sekalinya ngomong emosi ya. Emosi ya. Oke lah, itu tadi dia pembahasan mengenai kadar halusinogen seorang cosplayer yang mesum ya. Semoga berguna dan juga semoga bisa menjadi pelajaran ya buat masyarakat. Tapi emang di setiap segmen Argumenteti kita kan mulai saat ini kita akan berusaha untuk biar ini tuh nggak cuma jadi tontonan yang seru-seruan, tapi betul, ada sisi edukatifnya. Ada edukasi. Ini yang tidak didapat di channel lain. Bahkan Jerome Pauline pun belum kepikiran untuk membuat ada edukasinya sekarang. Ada edukasi rumus-rumus seperti ini. Kita tambahkan edukasi karena kan kita makin kesini kan dunia itu nggak perlu orang kaya lagi. Iya, kita butuh orang pintar dan orang baik aja. Betul, gitu. Makanya niat kita sebenarnya baik untuk mengedukasi masyarakat agar tahu apa saja yang rumus dalam kehidupan yang perlu kalian pelajari agar kehidupan kalian berjalan sebagaimana mestinya. Seperti itu. Yaudah. Sampai berjumpa di Argumentati itu Gemeter selanjutnya. Dadah. Bye.